ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah selalu Allah muliakan dan Allah berkahi selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, ya Allah. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya menyempatkan hadir di majelis ilmu di bulan haram ini, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Muharram, yang Allah sudah bilang bahwasanya kalau kita mengerjakan kebaikan maka Allah lipat gandakan kebaikan tersebut pahalanya, dan ketika kita melakukan kemaksiatan maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan kajian ini, langkah ibu menuju majelis ta'lim ini Allah lipat gandakan pahalanya sebanyak-banyaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita kupas keutamaan di bulan haram itu seperti apa, keistimewaan bulan haram itu seperti apa, sehingga saum ibu sekarang itu tahu gitu, oh ternyata ganjarannya ini, ternyata keistimewaannya ini, ternyata keutamaannya ini. Jadi sehingga tidak hanya kita melakukan saum saja tanpa mengetahui keistimewaan atau keutamaannya. Langsung kita mulai Bu, siap? Siap. Jadi judulnya itu temanya keistimewaan di bulan haram. Ya, bulan Muharram, di bulan Muharram. Keistimewaan di bulan Muharram. Sekarang tepatnya Muharram ya. Jadi Muharram itu Bu ada dari kata dasar ya. Muharram itu dari kata dasar haram. Haram itu artinya haram itu artinya disucikan, dimuliakan, bisa dikata dimuliakan atau dilarang, haram. Nah, dilarang apa Bu? Dilarang beberapa perbuatan tertentu, yakni perbuatan-perbuatan yang haram. Bisa Ibu ketahui ya, perbuatan-perbuatan haram itu seperti apa? Ya, tidak melakukan sholat, tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi larangannya, maka itu disebut dengan haram. Ya. Nah, Muharram ini itu adalah salah satu bagian dari 4 haram. Ya, pernah diulang-ulang sama Ustaz Abu Khaila. 4 haram itu apa saja Bu? Yang pertama ada Zulqa'dah, yang kedua ada Zulhijjah, yang ketiga ada Muharram, yang keempat Rajab. Masya Allah, sudah hafal semuanya. Yang pertama ada Zulqa'dah, yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga ada Muharram sekarang ini di bulan Muharram, yang keempat ada Rajab. Nah, 4 bulan ini adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap dipandang mulia gitu. Di antara 12 bulan yang lain. Jadi ada 4. Nah, yang kita bahas ini adalah nanti bulan Muharram. Nah, hadis sahih dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdol-afdolnya saum setelah saum Ramadan itu adalah di bulan Allah atau syahrullah yang kalian sebut Muharram. Jadi saum yang terbaik, keutamaan yang terbaik setelah saum Ramadan, keutamaannya itu adalah yang kedua ini, yaitu bulan Muharram. Jadi tidak kalah besar keutamaannya, tidak kalah besar pahalanya ya dibandingkan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu keutamaannya yang pertama, yang sangat besar yang pertama ya, yang di akhir bulannya itu terdapat apa Bu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yang terbaik setelah Ramadan itu adalah bulan sekarang, bulan Muharram. Jadi kesempatan emas kita ya Bu ya. Lalu Bu dijelaskan oleh Imam Asyuyuti ya,
bisa dicatat, bisa ditulis, atau nanti saya rangkum. Asyuyuti itu semua nama-nama bulan dalam kalender Hijriah ini adalah nama yang sama sejak masa jahiliyah ya Bu. Dahulu sejak masa jahiliyah dulu itu sama, kecuali nama Muharram. Ya. Ini baru ada setelah Islam. Jadi Muharram ini ada setelah Islam. Dulu Muharram itu disebut Safar Awal. Disebut apa Bu? Safar Awal. Sampai Safar Sani gitu ya. Nah, mereka pada zaman jahiliyah menyebut Safar Awal, Safar Sani ini disebut hari kesialan, hari sial gitu ya. Nah, maka turunlah Islam. Menyampaikan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada kesialan di bulan Safar dan tidak ada kesialan di bulan-bulan tertentu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada kesialan di bulan Safar dan tidak ada kesialan di bulan-bulan tertentu. Maka zaman jahiliyah itu disebut bulan kesialan itu disangkal, ya, dihapus oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada kesialan di hari Safar atau di bulan Safar dan di bulan-bulan tertentu. Jadi tidak ada hari siang saya sekarang tidak ada semua atas qadarullah, atas ketentuan Allah. Nah, maka Bu, setelah Islam datang, nama Safar Awal diganti dengan Muharram. Nah, setelah Safar datang, setelah Islam datang, Safar itu diganti dengan Muharram. Siapa yang menggantinya? Yang menggantinya adalah Allah sendiri. Ya. Allah sendiri yang mengganti nama bulan Safar Awal. Allah sendiri yang mengganti, makanya ini disebut dengan bulannya Allah, karena Allah sendiri yang menamai bulan Muharram. Nah, itu keistimewaan yang pertama ya. Jadi bulan Safar ini adalah bulannya Allah, Syahrullah ya. Bulannya Allah sehingga dimuliakan dan diistimewakan. Seperti itu ya. Nah, ini penjelasan dari Imam Asyuyuti yang tadi yang ketika Islam datang, nama bulan Safar itu diganti dengan bulan Muharram oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sehingga bulan ini dimuliakan. Lalu ada yang kedua, Bu. Keistimewaan yang kedua Muharram. Nah, Muharram itu punya kesematan, ya, punya sifat, Bu. Sifatnya itu asof namanya. Jadi Muharram ini punya sifat asof. Disebut asof itu artinya, kalau menurut tabi'in disebutnya Syahrullah al-Asaf. Syahrullah al-Asaf itu artinya adalah nama Allah menyanyikan kepada Allah secara hanim, bulan Allah yang sunyi. Syahrullah al-Asaf itu artinya apa Bu? Bulan Allah yang sunyi. Maka disebut bulan Allah yang senyap, sunyi, tuli, tidak terdengar apapun. Maksudnya apa Bu ini? Maksud tuli, sunyi, maksudnya apa? Nah, di sini ada. Maksudnya kata ulama tabi'in, bulan ini sangatlah tinggi nilainya Bu. Sangat mulia, sangat diagungkan bulan ini karena sebagai penghormatan kita tidak boleh ada sedikit pun perselisihan. Makanya disebut dengan al-asaf, Syahrullah al-Asaf. Ya, menurut tabi'in kita tidak boleh ada perselisihan sedikit pun. Ya. Itu dimaksud sunyi dari perselisihan untuk menghormati kemuliaan bulan ini. Makanya kita tahan-tahan untuk berselisih. Tidak boleh berselisih, tidak boleh marah dulu, karena bulan ini disebut bulan yang sunyi. Tenang, jangan ada yang membakar-bakar di dalam diri kita ya. Dengan cara istighfar. Kalau emosi dengan ditutup dengan istighfar ya. Maka yang tadi saya sebutkan ya, ketika kajian kecil-kecilan tadi di halaqah tahsin, kalaulah perempuan ya, wanita terutama ketika dominan perasaannya, ketika sedang emosi, maka itu tertutuplah otak intelektualnya hilang. Jadi ibu yang selalu kajian ke majelis ilmu setiap Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama. Nah itu ya ibu kajian setiap minggu. Tapi ketika ibu emosional, ketika kita, termasuk saya,
ke bawah perasaan, maka otak intelektual ibu tertutup, gitu ya, hilang, tidak ada. Jadi lupa lagi apa yang Ustaz Abu Khairah sampaikan, lupa lagi yang Fitri Aulia Ramadhani sampaikan. Sehingga ketika otak intelektualnya tertutup, agar terbuka lagi bagaimana Bu? Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti otomatis otak intelektual ibu akan kembali lagi ke otak ibu. Oh, ternyata ada yang namanya sabar. Oh, ternyata ada yang namanya pahala. Oh, ternyata ada yang namanya ganjaran Allah. Oh, ternyata ada yang namanya surga. Sehingga di bulan Muharram ini kita bisa untuk mengamalkan sabar tersebut ya, tanpa ada perselisihan. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang asaf, sunyi. Jadi tidak ada perselisihan, pertengkaran, sehingga kita menghormati bulan ini dengan seperti itu, tidak ada perselisihan. Dengan cara tadi sabar dengan istighfar. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya Bu ya. Cek. Sudah di sini, oh ya. Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram. Ya, Allah itu membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menutup akhir tahun dengan bulan haram juga, yakni bulan Zulhijjah. Dan kata Hasan Al-Basri di sini, ya, sepanjang tahun itu tidak ada bulan yang lebih tinggi nilainya setelah Ramadan. Kata siapa Bu? Hasan Al-Basri. Jadi tidak ada bulan yang lebih tinggi dari bulan Ramadan kecuali bulan Muharram. Sekarang ini bulan yang mulia setelah Ramadan. Itu keistimewaan yang kedua. Ya. Bisa dipahami Bu? Bisa. Coba diulangi lagi. Asal artinya sunyi, tepi, tidak terdengar. Cek. Jadi kita sambil mereview sedikit-sedikit biar yang disampaikan itu mengerti. Lalu sunyi, tuli, tidak terdengar. Maksud sunyi itu seperti apa? Tidak ada perselisihan. Tidak ada pertengkaran. Sehingga itu maksudnya untuk menghormati kemuliaan bulan Muharram yang sangat mulia ini. Sehingga disebut Syahrullah al-Asaf, bulan Allah yang sunyi. Apa Bu? Syahrullah al-Asaf, bulan Allah yang sunyi. Ingat-ingat kembali ya. Lalu yang ketiga ada keistimewaan, yaitu Muharram itu sebaik-baiknya bulan setelah Ramadan. Nah, di sini ada hadisnya. Ada hadis dari Abu Dzar, perawinya dari Imam An-Nasa'i. Ya. Hadis apa Bu? Dari Abu Dzar, perawinya Imam An-Nasa'i. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, bagian malam mana yang terbaik?" Kata Abu Dzar nanya ke Rasul. "Dan bulan mana yang terbaik?" Jadi malam mana yang terbaik dan bulan mana yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, bagian malam yang terbaik yaitu pertengahan malam Bu. Ya. Jadi setelah ibu tidur ada tengah malam Bu. Nah itu malam yang terbaik, makanya dianjurkan untuk sholat tahajud. Ya. Itu malam terbaik, Allah turun langsung ke bumi. Dan sebaik-baiknya bulan setelah Ramadan itu adalah bulan Allah yang kalian sebut Muharram. Jadi ini ada dalil hadisnya. Sehingga tidak semata-mata hanya asumsi saja, tapi di sini sudah ada dalil-dalil yang menyertainya sehingga bisa diamalkan. Maka semua ulama ahli hadis sepakat bahwa maksud terbaik itu adalah terbaik setelah Ramadan. Jadi Muharram itu terbaik, ya. Tetapi yang nomor satunya adalah bulan Ramadan. Itu keutamaan yang ketiga. Oke. Sekarang ada keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat, Muharram itu mempunyai hari terbaiknya. Yaitu apa coba Bu hari terbaiknya? Satu hari yang terbaik Asyura. Ya. Jadi yang terbaiknya itu adalah hari Asyura. Asyura itu hari ke-10 Muharram. Ada apa sih di hari 10 Muharram itu? Ada kisah-kisah apa di 10 Muharram itu? Nanti saya jelaskan ya setelah ini. Nah,
Asyura itu hari diturunkannya ampunan. Luar biasa. Hari diturunkannya ampunan, diterimanya taubat, hari diturunkannya pertolongan dan kemenangan. Jadi di sini, jadi Asyura itu hari diturunkannya ampunan, hari diterimanya taubat, hari diturunkannya pertolongan dan kemenangan. Nanti ada kisah-kisah sebelum ini. Ada kisah-kisah yang memang Allah turunkan pertolongan ketika nabi-nabi terdahulu bertaubat kepada Allah, lalu Allah berikan kemenangannya. Dari hadis Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini ada hadis juga ya. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang sahabat, yakni sahabat yang sangat suka saumnya di zaman Rasulullah. Jadi suka banget sama saum dia. Jika kamu ingin saum sebulan penuh sebagaimana Ramadan, saumlah di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini bisa saum sebulan penuh sebenarnya, karena sudah ada hadisnya di hadis riwayat Tirmizi. Karena di bulan Muharram itu ada satu hari di mana Allah mengampuni suatu umat dan menerima taubat umat yang lain. Nah, di sini ada hadisnya. Jadi di sela-sela di bulan Muharram itu ada satu hari yang memang istimewa sekali, yaitu di hari atau tanggal 10, yaitu Asyura. Jadi ahli hadis sepakat maksud dari Allah menerima taubat ini, mengampuni dosa itu adalah di hari Asyura. Ahli hadis sepakat menerima taubat dan mengampuni dosa-dosanya itu adalah di hari Asyura tanggal 10. Kapan berarti? Besok hari apa? Kamis. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk kita terus bertaubat ya Bu ya. Bertaubat, meminta pertolongan kepada Allah, karena di hari mulia ini ada memang kisah-kisah Nabi itu di 10 Syawal, di 10 Asyura, di 10 Asyura yang Allah kirimkan pertolongan. Nanti dikisahkannya, masih panjang. Nah, setelah taubat ada pertolongan Allah di hari Asyura. Nah, kata Ibnu Abbas di sini Bu, di hari itulah Asyura dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam kan pernah berbuat kesalahannya Bu, ketika apa Bu? Ketika memakan buah yang Allah larang kepada Nabi Muhammad dan Siti Hawa untuk memakannya. Karena setan yang luar biasa bisikannya, tipu dayanya, maka siapa yang lebih dulu Bu? Yang lebih dulu tergoda? Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Siti Hawa membujuk suaminya, membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk mencoba buah khuldi tersebut, buah terlarang. Maka dua-duanya membuat kesalahan, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertaubat, bertaubat minta ampun kepada Allah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi. Jadi ketika diturunkan itu Allah sudah mengampuni. Allah sudah mengampuni Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga diturunkan ke bumi untuk apa? Bertugas. Kalau nggak ada Nabi Adam di bumi, kita nggak ada ya. Surga. Nabi Adam untuk bertugas di dunia, bertugas untuk sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin. Sebelumnya kan di dunia ini dihuni oleh siapa coba? Ada yang tahu cuy? Kasih hadiah. Dihuni oleh bukan dinosaurus. Nah, dihuni oleh jin. Jadi jin itu lebih dulu tercipta daripada kita, lebih dulu diciptakan daripada kita. Ya, jadi dihuni oleh jin. Makanya iblis itu marah, kenapa Nabi Adam yang dijadiin khalifah, kenapa dia yang harus disujudi? Orang kita yang duluan hidup, kita yang duluan diciptakan dan terbuat dari api, mereka menyombongkan diri. Padahal api juga belum tentu lebih bagus. Cuman karena kesombongannya, maka iblis juga kufur gitu, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang lebih dulu ada di dunia itu adalah jin, tapi yang dijadikan khalifah adalah
manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Diturunkan Nabi Adam ke dunia dengan sudah diampuni. Nah, taubat ini dari Ibnu Abbas itu adalah di hari Asyura. Menerima di hari itulah Asyura, di hari Asyura Allah menerima taubat. Nah, di situ. Makanya kita di hari Asyura besok perbanyaklah taubat. Taubatan nasuha, taubat, sholat taubat. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kehilafan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di hari Asyura pula Bu, kata ahli hadis, taubatnya Nabi Yunus diterima. Jadi selain Nabi Adam ada Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nabi yang apa coba kisahnya? Yang dimakan Ya kan, yang ditelan ikan paus yang sangat besar. Nah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nah, di sini kesalahannya. Allah belum memerintahkan, tapi Nabi Yunus malah meninggalkan kaumnya karena jengkel tuh. Nabi Yunus aja ada kesel yang ditinggalkan ya kaumnya begitu saja. Karena kesel kok gak taat sama Allah, udah dikasih peringatan juga gak taat, udahlah pergi aja lah, capek gitu. Nah, ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus harus melewati lautan untuk ke tepi pantai. Melewati lautan dengan sebuah kapal. Ceritanya seperti itu. Sebuah kapal lalu ada muatan, penumpang dan muatan. Di tengah-tengah lautan ada badai. Yang memang mengharuskan ada salah satu orang yang harus diturunkan dari si kapal tersebut. Nah, akhirnya diundilah siapa yang akan turun. Diundilah siapa yang akan turun dari muatan kapal tersebut, siapa muatan yang akan turun sehingga kapalnya bisa bergerak lagi sampai ujung. Ternyata pas diundi siapa Bu? Nabi Yunus. Kata nahkodanya, Nabi Yunus itu orang baik. Udah tahu lah ya, nahkodanya itu Nabi Yunus orang baik, gak mungkin gitu. Dia tuh sangat bermanfaat gitu lah untuk umat gitu. Kan tidak mungkin Nabi Yunus yang harus ditenggelamkan. Kita undi lagi lah yang kedua. Nah, jadi diundinya itu tidak sekali Bu, diundinya berkali-kali makanya. Yang kedua diundi, akhirnya diundi dan yang keluar namanya adalah Nabi Yunus lagi. Aduh, kalau Nabi Yunus lagi. Enggak, Nabi Yunus itu orang baik kata nahkodanya. Kita coba lagi lah, undi lagi sekali lagi. Ketiga kali diundi lagi. Kali yang pertama Nabi Yunus, diundi lagi yang kedua Nabi Yunus yang kedua, diundi lagi yang ketiga dan ternyata yang keluarnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal, tenggelam dan dimakan oleh ikan paus yang sangat besar. Kalau sekarang mah paus orca, paus apa? Paus seperti itu, tapi lebih besar lagi karena memang paus terbesar menceritakan. Paus besar ditelan dan berapa hari pun Nabi Yunus di perut ikan. Lama ya, selama 40 hari di dalam kegelapan. Laut gelap tuh, ya, sangat gelap, laut itu tergelap ya. Ketika di kedalaman yang sangat tinggi, laut itu gelap sekali. Tidak terlihat, tidak terpancar matahari. Jadi gelap gulita seperti kita menutupkan mata, gelap gulita. Belum lagi sudah di lautan, ditelan sama paus, makin gelap gitu ya Bu ya. Udah laut gelap, paus gelap. Nah, di situ ada pertolongan Allah karena Nabi Yunus bertaubat. Nah, bertaubatnya ini ada di 10 Asyura. Nah, di situ nanti kita dalami ayat-ayat taubatnya. Ayat-ayat taubatnya nanti kita ada di akhir-akhir setelah ini. Nah, ditelan oleh paus, berada di dalam kegelapan yang sangat gelap, dan Nabi Yunus itu merenungkan kesalahannya di situ. Saya sudah meninggalkan kaum saya, tapi belum diperintahkan Allah, dan Allah menegur Nabi Yunus dengan cara undian tadi. Terus Nabi Yunus dimakan oleh paus di dalam kegelapan setelah 40 hari di dalam kegelapannya, di dalam perut ikan. Maka Allah di situ menerima taubatnya dengan cara dikeluarkanlah di perut paus. Tahu kan paus yang ada bolongnya di tengah.
Oh, yang ada di bolongnya keluar gitu. Wah, akhirnya bisa keluar dan akhirnya di situ Nabi Yunus itu bisa ada ke sisi pantai, bisa beliau sakit, beliau lapar, beliau haus. Allah sediakan di situ labu-labuan, makanan, maka di situ Nabi Yunus sembuh dan umatnya pada saat itu alhamdulillah sadar. Maka diutus salah satu di situ diutus untuk mencari Nabi Yunus di mana. Setelah diutus, oh ternyata ketemu, alhamdulillah Nabi Yunus ketemu. Maka salah satu kaum yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena taubat, ya, karena meminta ampun kepada Allah adalah kaumnya Nabi Yunus, karena mereka sudah terlanjur sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda kan dengan kaum apa bu yang diazab oleh Allah, kaum Ad, Thamud, Lut, Nuh, ya, yang ditenggelamkan. Terus banyak sekali azab-azab. Kaum Nabi Musa, kaumnya Fir'aun, ya, yang ditenggelamkan oleh Allah. Di sini satu-satunya umat, ya, yang terhindar dari azab Allah karena dosanya, yaitu adalah kaum Nabi Yunus, karena sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu di sini ada lagi, ada pula ahli tafsir Qatadah, Nabi Nuh. Nah, di sini ada Nabi Nuh sekarang. Yang pertama tadi Nabi Adam. Yang kedua ada Nabi Yunus. Nabi Adam diterima taubatnya pada Muharram Asyura, diturunkan ke bumi tanpa ada dosa, yang sudah diampuni. Yang kedua ada Nabi Yunus. Nabi Yunus kesalahannya karena meninggalkan kaumnya dan diampuni taubatnya pada bulan Muharram, yaitu tepatnya Asyura, ya, 10 Muharram. Lalu ada lagi yang ketiga nih, Bu. Begitu pula kata ahli tafsir Qatadah, Nabi Nuh selamat dari banjir besar selama berbulan-bulan. Dan akhirnya kapal melihat daratan, berlabuh di daratan. Ya, kapal itu jadi kapal melihat daratan, jadi berlabuh di daratan. Beserta 80 orang mukmin yang beriman dan hewan-hewan yang sepasang. Yaitu berlabuh kapalnya saat di hari Asyura. Nah, di sini Allah kasih pertolongan. Di hari Asyura. Nanti ada teguran-teguran juga kepada Nabi Nuh. Ya, nanti ada di akhir-akhir kita bacakan ayatnya. Lalu yang keempat sekarang, betul atau ya, tidak? Apanya? Keistimewaan? Bukan. Yang keempat nabinya. Nabi yang dikasih pertolongan dan diberi ampunan. Oke, yang keempat. Yang pertama ada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua ada Nabi Yunus alaihi salam. Yang ketiga ada Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat terakhir ini ada Nabi Musa. Nabi Musa yang selamat dari kejaran Raja Fir'aun, ya, yang sangat kafir, malah mengaku dia Tuhan, sampai akan mengajar Nabi Musa karena dia akan menghancurkan rajanya, yaitu Fir'aun, sehingga dikejar oleh Allah. Dan siapa yang dikejar Fir'aun itu? Nabi Musa dan kaumnya itu adalah kaum Bani Israel. Nah, itu dia. Kaum Bani Israel dikejar-kejar dan akhirnya Nabi Musa selamat karena Allah mudahkan untuk membelah laut-lautnya laut merah. Di situ kan Nabi Musa itu bingung, ya. Ketika kejar-kejaran sama Raja Fir'aun, sudah tidak ada lagi jalan selain berpasrah kepada Allah. Di situ udah di ujung tanduk gitu, ya. Udah gimana lagi untuk lolos dari kejaran Raja Fir'aun. Akhirnya Allah perintahkan, di situ ada pertolongan. Allah perintahkan untuk coba kamu tongkatnya dipukulkan ke laut, ya. Maka lautnya itu jadi membuka, terbelah, sehingga ada jalan untuk masuk ke situ. Jalan di tengah lautan, terus
jalan bersama kaumnya, alhamdulillah sampailah ke Daratan. tepi Sungai. tepi pantai, tepi laut ya, sudah ke daratan. Nah, ketika itu Fir'aun juga dengan pasukannya juga mengejar, ya, sama-sama mengejar. Tetapi belum sampai ke daratan, Raja Fir'aun bersama kaumnya Allah tenggelamkan. Maka di situ Fir'aun sebenarnya udah sadar kesalahannya, tetapi sayangnya udah dikerongkongan, maka tidak bisa diampuni dosa-dosanya. Makanya kita di sini sekarang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum maut ada di kerongkongan. Maka kita terus bertaubat dan berzikir, terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan diri kita dari kesombongan, merasa diri kita sangat baik, merasa diri kita sudah baik daripada orang lain. Jauhkan rasa itu, ya. Karena itu adalah sifat-sifat sombong, sifat setan. Raja Fir'aun juga termasuk Pengikut setan. Mengikut setan ya, karena sombongannya yang memang beliau tidak. Ya. Kalau beliau itu harus yang terhormat. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, orang tua kita sebut beliau. Tapi kalau yang kufur, yang kafir, sebut saja dia. Si Raja Fir'aun yang sudah sombong, membanggakan dirinya dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah langsung azab dengan lautan di tengah laut, yang tadinya terbelah langsung menyatu lagi. Bayangkan tuh betapa dalamnya ya, karena kan itu di dasar ya, di dasar laut kan, terus laut tenggelamkan, bagaimana rasanya? Wah, setinggi apa coba lautan tuh? Sangat-sangat tinggi. Sehingga akhirnya Nabi Musa dan kaumnya terselamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram maksudnya. Jadi ini banyak pertolongan dan banyak pertolongan dan ampunan melalui kisah-kisah Nabi sebelumnya ya. Nah itu dia. Kita review lagi dari awal coba biar ingat. Oke Bu, keistimewaan atau keutamaan ya. Bulan Muharram itu ada 4. Yang pertama, Muharram itu bulannya Allah. Iya, bulannya Allah atau Syahrullah. Salah satu bulan Allah yang disandarkan oleh Allah. Yang kedua, mempunyai sifat asyaf. iya, mempunyai sifat as-sof. As-sof itu artinya sunyi. Sehingga dikatakan oleh tabi'in bahwasanya itu adalah Syahrullah al-Asaf. Syahrullah al-Asaf. Jadi apa Bu? Syahrullah al-Asaf. Bulan Allah yang sunyi. Jadi maksudnya sunyi di sini apa? Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Betul sekali, insyaallah. Nah, ini alhamdulillah. Yang ketiga ada malam sebaik-baiknya bulan setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Sebaik-baiknya bulan setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Betul sekali. Lalu yang keempat tadi keutamaannya adalah mempunyai hari yang terbaik ya, hari Asyura. Iya, betul sekali ya. Ada 4 keutamaan tadi. Nah, Bu, terbaik. sekarang masuk ke syiar-syiar ibadah di bulan Muharram. Jadi apa saja sih ibadah-ibadah yang memang Allah dan Rasulullah syariatkan kepada kita? Di sini ada 6 syiar. Yang pertama, Bu, boleh ditulis ya, boleh dicatat. Yang pertama, memperbanyak saum. Maka diizinkan juga saum 1 bulan penuh. Jadi memperbanyak saum di bulan Muharram. Allah juga izinkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad tadi pada Ali, boleh saum 1 bulan penuh, dan di salah satu harinya itu, tanggalnya itu ada bulan yang hari yang istimewa, yaitu Asyura. Nah Bu, di sini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatan-tingkatan saum di bulan Muharram. Yang pertama, tingkat yang pertama itu ada saum 9, 10 dan 11 Muharram.
Jadi saumnya itu tanggal 9, 10, 11 Muharram. Ini yang tingkatan pertama. Jadi ada 4 derajat. Ada 4, tingkatan pertamanya tanggal 9, 10, 11. Dalilnya apa? Dalilnya ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai saum Asyura sejak beliau hijrah ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah saum Asyura. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kaum Yahudi, kenapa kalian saum Asyura? Nah, kata Yahudi, ini sebagai rasa syukur kami atas keselamatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah SAW bersabda atau memberikan kabar kepada kepada para sahabat, berkata kepada sahabat, kita kaum muslimin itu lebih berhak, ya, lebih berhak atas Nabi Musa daripada mereka, karena mereka kan sudah tidak mengimani Rasulullah SAW. Maka lebih berhak kaum muslim itu atas Nabi Musa. Tuh. Maka mari kita pun ikut saum. Ya. Jadi saat itu diperintahkannya saum karena Nabi Muhammad SAW bertanya, mengapa kalian saum di bulan Muharram 10 Muharram? Karena dirayakannya atau rasa syukurnya atas keselamatan Nabi Musa. Maka Rasulullah dan kaum muslimin itu mulai saum Asyura. Awalnya itu tanggal 10 aja. Ya, jadi tanggal 10 aja karena lebih berhak atas Nabi Musa. Atas Nabi Musa diselamatkan oleh Allah 10 Asyura. Bahkan di masa itu sebelum turun kewajiban ibadah saum Ramadan, ya, saya juga sebelumnya ini saum Asyura itu hukumnya wajib, ya, bukan sunnah. Jadi sebelum datangnya Ramadan, bulan Ramadan, saum Asyura itu hukumnya wajib. Kewajiban saum Ramadan itu ada di tahun 2 Hijriyah. Jadi 1 Hijriyah ini wajib untuk melaksanakan saum Asyura. Nah, di sini ada hadis, Bu. Ada hadis riwayat Bukhari dari Rubayyi binti Mu'ayyiz. Rubayyi bercerita di suatu hari Asyura, ya, Rasul mengirim utusan sampai ke pelosok-pelosok kampung di Madinah untuk memaklumatkan bahwa siapa saja yang tadi sudah terlanjur makan, hendaknya sisa harinya dia saum. Jadi ini perintahnya, yang betul-betul perintah yang wajib, gitu ya. Dan siapa saja yang di pagi hari sudah saum, lanjutkan saum hingga tiba waktu berbuka. Maka dengan instruksi ini sahabat dan sahabiah mengajak, serta anak-anaknya juga diajak untuk bersaum. Hingga ketika mereka merengek meminta makan, gitu ya, kami mengeluarkan macam-macam mainan agar apa? Teralihkan, ya. Jadi di situ perintah saumnya, agar teralihkan dari rasa lapar sehingga terbenamnya matahari buka puasa. Nah, ada sahabat yang berkata, setelah 10 Muharram itu ya, 10 Muharram ditetapkan saum, sahabat berkata ke Rasulullah SAW, ya Rasul, dipikir-pikir kalau kita saum 10 Muharram ini sama ya sama Yahudi. Gimana kalau misalnya kaum Yahudi itu mengolok-olok kami karena mengikuti kebiasaannya? Nah, sahabat itu bertanya, kenapa? Dipikir-pikir saum 10 Muharram ini kan saum nih 1 hari, sama kan sama kaum Yahudi, gitu. Kalau diolok-olok dan dihina-hina kita sebagai kaum muslimin karena tuturut, gitu. Kalau bahasa kasarnya di sini apa? Tuturut. Nah, seperti itu. Biar tidak dilecehkan dan tidak diolok-olok, ya. Maka kata Rasulullah, baiklah, jika demikian, mari kita berbeda dengan Yahudi. Di sini nih aturannya. Maka kita berbeda dengan Yahudi. Tahun depan kita saum sejak tanggal 9 Muharram. Nah, di situ perintahnya. Jadi awalnya memang 10 Asyura aja, ya. 10 Asyura, 10 Muharram, ya. Asyura, ketika sahabat bertanya biar gak sama, ya udah kata Rasulullah, kita saum sejak tanggal 9 Muharram. Jadi kalau Rasulullah SAW itu tidak semata-mata hanya
ditembak saja itu kan dari Allah juga ya. Jadi hadis, perkataan, perbuatan itu sudah Allah bimbing. Jadi tidak hanya keinginan Rasul saja gitu ya. Sudah Allah bimbing. Lalu yang tanggal 11-nya itu apa? Nah, kata Rasulullah SAW bersabda di sini, berbeda kalian dengan kaum Yahudi. Jadi berbedalah kalian dengan kaum Yahudi. Saumlah sebelum sehari Asyura atau sehari setelah Asyura. Demi apa Bu? Demi membedakan antara ibadah Yahudi dengan ibadah kaum Muslim. Jadi tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Kata Ibnu Qayyim di kitab Fikih Sunnah, afdolnya saum sunnah itu setelah kita tidak bisa saum sepanjang bulan. Maka afdolnya itu adalah tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Nah, kenapa tanggal 9, 10, 11? Kalau di sini ada kehati-hatian. Kehati-hatian apa Bu? Kehati-hatian jikalau kita keliru menghitung awal bulan, kan suka beda dari Bu ya. Ketika pemerintah 1 Syawal ditetapkan pada tanggal kemarin, tanggal berapa Bu? Selasa ya, tanggal 22, lupa lagi saya juga. Ya pokoknya 1 Syawal itu ditetapkannya berbeda dengan 1 Syawal ya. Bukan, ini mah Syawal yang perbedaan pendapat antara perbedaan 1 Syawal penetapannya dengan bisa pemerintah dengan organisasi masyarakat atau ormas Muhammadiyah perbedaannya, atau dengan Nahdlatul Ulama atau NU berbeda dengan Persis. Misalnya Persis mah ngikut pemerintah tanggal segini karena ketika penglihatan hilalnya berbeda perhitungannya, misal berapa derajat gitu ya, dihitungnya misal berapa derajat atau berapa derajat sehingga berbeda penetapan 1 Syawal. Maka di sini ada kehati-hatian sehingga diutamakan saum 9, 10, 11-nya itu menurut di sini derajat yang pertama untuk menghindari kekeliruan. Jadi kalau kita puasa 10, 11, kalau misalnya tanggal 1-nya Muharramnya tanggal tersebut, maka bisa ke bawah juga 9, 10. Kalau misalnya 9, 10 misal betul sama, maka Allah akan tetapkan itu saum tasyu'a as-sura. Nah seperti itu ya. Jadi perbedaannya menghindari kekeliruan. Kalau keliru juga kita masih mendapatkan hari tersebut, hari tasyu'a Asyura, saum 9 dan 10. Lalu tingkatan kedua. Tadi tingkatan pertama ada 9, 10, 11. Lalu ada tingkatan kedua. Tingkatan kedua ini ada di tanggal 9 dan 10 Muharram saja, tanpa tanggal 11. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkan ini kita harus yakin. Kita harus yakin seperti saya yakinnya 1 Syawal ini tanggal sekian. Saya yakinnya tanggal 9, 10 Muharram ini tanggal sekian. Jadi diyakini dalam diri ya bahwasanya tanggal 9 dan 10 Muharram itu tanggal tersebut. Jadi tidak ada kekeliruan atau apa, sudah diyakini, sudah tekad di dalam diri bahwa 9 dan 10 itu adalah bulan atau hari Asyura. Asyura itu tingkatan derajat yang kedua. Lalu ada tingkatan yang ketiga. Tingkatan derajat yang ketiga ini adalah saum 10 dan 11. Jadi yang ketiga ini adalah 10 dan 11 Muharram. Yang pertama tadi berapa? 9, 10. 11. Yang kedua 9, 9, 10. Yang ketiga 10, 11 Muharram. Nah hadis ini dhaif ya. Derajat yang ini derajat yang dhaif. Tentang 11 itu kata Imam Tabrani hadisnya dhaif, namun kata Ibnu Hajar juga dhaif. Tapi ada yang menguatkan di redaksi lain. Jadi bisa diamalkan, tapi karena ada penguat di redaksi lain. Tapi lebih utama kita mengamalkan yang sunnah dulu ya, yang sahih 9, 10. Yang keempat, tingkatan derajat yang keempat adalah saum Asyura saja derajatnya ini. Saum Asyura saja 10. Hukumnya itu fatwa Syekh Mihbaz ya, ulama Arab Saudi yang sudah wafat. Kalau saumnya hanya 10 saja, itu statusnya itu makruh, dibenci, karena udah ada diperintahkan
oleh Rasulullah SAW, kita tidak boleh sama ibadahnya dengan kaum Yahudi, harus dibedakan. Sehingga ketika saum hanya 10 Asyura saja, maka itu dihukumi makruh. Ya. Bahkan kata akar hadis, ahli hadis yang diceritakan pada para ulama, hewan-hewan pun saum, seperti semut, nyamuk, hewan-hewan buas, mereka saum, Bu. Ada kisahnya di sini. Ketika ada seorang khatib Syahrob punya kebiasaan, jadi remahan roti itu diaurkan di halaman, diaurkan. Nah setelah itu hari-hari biasa burung memakan apa si remahan roti tersebut. Tapi ketika di 10 Asyura tidak dimakan. Kenapa burung-burungnya nggak ada? Oh ternyata kata pembantunya, apakah kamu tahu bahwa sekarang kamu lupa apa sekarang tanggal 10 Asyura? Oh iya, ternyata sekarang bulannya saum. Jadi hewan-hewan pun saum. Lalu ada khalifah juga di zaman Bani Abbasiyah, menyebarkan biji-bijian dan kacang-kacangan di halaman istananya. Tapi suatu hari ketika ia melakukan itu, tidak ada hewan satupun datang ketika hari Asyura itu. Jadi hewan pun saum gitu ya. Maka di sini pembantunya berkata, ada apa dengan hewan-hewan ini? Mengapa mereka tidak mau makan? Gitu ya. Nanya ke pembantunya si khalifah ini. Maka kata pembantunya, Tuan, apakah kamu lupa dengan hari ini? Hari ini apa? Hari ini adalah hari Asyura. Hari ini apa? Hari ini adalah hari Asyura. Hewan-hewan saum di hari Asyura. Ibnu Rajab di sini memberitahu kisah suatu kampung. Jadi di suatu kampung ada tradisi menyembelih hewan. Ya, di suatu kampung ada tradisi menyembelih hewan, lalu si sembelihannya itu dibawa ke hutan. Kalau di hari-hari biasa, di hari-hari selain 10 Asyura itu dimakan oleh hewan buas. Tetapi ketika ada di hari Asyura, hewan-hewan tersebut terdiam di depan makanan tersebut dan memakannya setelah terbenamnya matahari. Nah di sini. Setelah terbenamnya matahari, maka si hewan-hewan buas tersebut memakannya, sehingga hewan semut, burung, terus hewan-hewan buas itu saum di 10 Asyura. Nah, seperti itu. Lalu syiar ibadah yang kedua. Jadi syiar ibadah yang pertama tadi apa? Memperbanyak saum. Karena bukan hanya manusia ya, hewan pun ikut saum. Ibu coba besok kita coba ya. Apakah betul kalau ibu kasih makan kucing, kalau dimakan, oh iya, coba kalau misalnya ibu kasih makan atau burung, kucing atau hewan-hewan buas, singa, Bu, coba ibu ke taman taman safari atau Cikambulan, tempat binatang, kebun binatang, coba ibu kasih makan. Kalaulah memang mau makannya, kita juga sama, ada yang puasa, ada yang enggak. Jadi hewan juga sama ya. Tidak semua hewan saum puasa pada saat Asyura. Ya. Kalau kucing belum ada ceritanya, sahur Bu Santia. Jadi yang ada di cerita adalah burung. Lalu ada apa lagi? Semut. Coba kasih makan semut mengerumuni atau enggak kalau ibu kasih gula di dapur. Semut, terus burung, apalagi tadi hewan buas seperti singa, beruang kutub, hewan-hewan buas. Nah itu ya diperintahkan untuk saum. Lalu yang kedua, syiar ibadah yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar dan taubat. Nah, kita merenungkan ayat-ayatnya. Jadi kita masuk ke ayat-ayat taubat yang dipanjatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti tadi yang saya kisahkan, Nabi Adam, yang kedua Nabi Yunus dulu. Yunus. Yang ketiga ada Nabi Nuh. Yang keempat Musa. Kalau masih fokus.
Kita masuk ke Quran surah Al-A'raf ayat 23. Coba Ibu dibuka. Surat keberapa, Bu? Al-A'raf? Ke-7 ya? Ya. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 kita baca. Ayat 23. Nanti saya sekali ibu-ibu mengikuti ya. Artinya juga nanti sama saya insya Allah. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Nah, di sini permintaan maaf, permintaan taubat Nabi Adam alaihi salam bersama Siti Hawa atas pelanggaran yang diperbuatnya, yaitu memakan buah yang terlarang. Ya. Jadi kesalahan itu adalah memakan buah terlarang. Nah, yang kedua itu doa taubatnya Nabi Adam. Kita bisa aplikasikan ya ketika kita mau bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tidak bertobat kepada Allah, lantunkan ayat ini Quran surah Al-A'raf ayat 23. Lalu Bu, ada redaksi taubat Nabi Yunus yang kedua. Tadi yang pertama redaksi ayat Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Niscaya kalau Allah tidak mengampuni maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Lalu redaksi taubat yang kedua ada Nabi Yunus di Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Coba dicari Bu, Quran surah berapa? Masya Allah. Surah ke-21 ayat 87. Badan nuri idzaba itu ya. Itu 87 kan? Ada? Kita baca bersama ya. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi wa
Dan ingatlah kisah Gunun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini Yunus bertaubat kepada Allah, mengaku dirinya sudah zalim karena meninggalkan kaumnya yang membangkang ya karena marah. Di sini Allah SWT menyebutkan bahwa Nabi Yunus itu marah, sehingga meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubatnya itu diterima pada Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, di sini ya, tidaklah kecuali kau sesungguhnya akulah yang zalim. Jadi mengaku dirinya salah. Jadi Nabi Yunus, Nabi Adam mengaku dirinya salah. Ya. Taubat itu hakikatnya itu mengakui dirinya salah. Maka yang ketiga, sekarang redaksi taubatnya Nabi Musa. Nabi Nuh. Oke, boleh Nabi Nuh dulu ya. Redaksi taubat Nabi Nuh ada di Quran surah Hud ayat 45-46. Lalu Allah jawab 47. Jadi 45-46 Allah jawab tanggal ayat 47. Hud ayat 47. Hud Surat ke-11. Ayat 47. Ayat 45, 46, 47. 45, 46, 47. Surat 11. Halaman 226. Halaman 226. Sudah dibuka? Sudah. Kita coba ya. Bacakan. Saya sekali ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Wa الحق وأنت أحكم الحاكمين وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Kita bahas satu-satu ya. Ayat 45. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu benar, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Jadi di sini Nabi Nuh itu berharap agar anaknya itu ditolong gitu, di yaumul akhir nanti, karena Engkau yang maha adil, Engkau pasti tahu. Nah di sini jadi berharapan anaknya itu durhaka ya kepada Allah, istrinya, anaknya durhaka karena memang bagaimana rasa cinta ayah kepada anaknya ya. Sangat berat kalau memang anaknya disiksa ya, Allah anaknya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Yunus berdoa, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Lalu kita lanjutkan ayatnya, ayat 46. Nah ini jawaban Allah terhadap tadi doa Nabi Nuh. Langsung saja ya, karena ini berentunan ayatnya. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun
غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Artinya, dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Nah, Allah menegur kepada Nabi Nuh, kalau itu bukan keluargamu karena dia sudah berdusta, dia sudah membangkang durhaka kepadaku, maka dia bukan keluargamu, dan aku menegurmu agar kamu tidak termasuk orang yang bodoh. Jadi perasaan sama akal itu betul-betul harus terpisah di sini. Perasaannya kepada anak, aduh berat, harus disiksa, harus diazab. Tapi kata Allah, Allah sudah berfirman, Allah yang lebih tahu. Kamu tidak tahu, aku lebih tahu. Ya. Jadi ini belajar mengikhlaskan. Ya. Lalu kita lanjut ke ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Artinya, dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang tidak aku mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Nah, di sini permintaan maaf Nuh kepada Allah karena memang so tahu gitulah ya kata Allah. Kamu tidak tahu sebenarnya seperti apa, tapi Allah mengampuni ketika Nabi Nuh bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Karena memang Nabi Nuh itu mengakui kesalahannya. Kalau Allah memang tidak engkau yang mengampuni, kita adalah termasuk orang-orang yang merugi. Mengampuni kesalahannya. Akhirnya Allah mengampuni kesalahan Nabi Nuh alaihi salam di bulan Muharram. Masya Allah sekali di bulan Muharram ini tepat diterimanya taubat. Jadi kesempatan emas untuk kita terus bisa bertaubat kepada Allah, meminta ampunan. Mudah-mudahan Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita tanpa memperlihatkannya di yaumul hisab nanti. Karena di yaumul hisab itu tidak akan ada yang tahu kecuali orang yang suka mengumbar aib orang lain. Maka Allah akan perlihatkan, tontonkan aib kita kepada banyak manusia dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai akhir dilahirkan manusia di muka bumi ini. Maka Allah akan perlihatkan dosa kita. Malu kita tutup aib-aib saudara kita, teman kita semuanya. Allah akan tutupi, Allah akan bentengi. Semoga dengan kita bertaubat di bulan Muharram ini, Allah tutupkan semua kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kalau Allah bedakan ampunan dengan menghapus, ya, ampunan dan maaf. Kalau ampunan, ya kemarin masih ingat, kalau ampunan itu apa Bu? Allah itu masih memperlihatkan dosa kita, tapi Allah ampuni. Tapi kalau Allah maafkan, Allah hapus
dosa-dosa yang ada di catatan amal keburukan kita, lalu diganti dengan kebaikan, maka Allah akan maafkan, tidak akan terlihat. Maka beda ya antara diampuni dengan dimaafkan. Maka kita terus minta ke Allah, ya Allah maafkan kami ya Allah, Bukan ampuni, maafkan kami. Bukan ampuni jadinya Ya. memaafkan. Maafkan agar apa? Agar dosa kita dihapus, tidak diperlihatkan. Tidak perlu. Iya betul. Kalau misal ampunan, diampuni, kita diperlihatkan dulu. Ini kamu, dosa kamu waktu kamu di dunia diperlihatkan, kita semuanya dipertontonkan lewat CCTV Allah. Beda ya CCTV kita dengan CCTV Allah. CCTV Allah mungkin lebih luas, lebih kita tuh merasa bergetar misalnya. Di sana ketika kita diperlihatkan dosa-dosa kita. Dan Allah bilang, ini dosamu dan ini ketika kamu taubat. Ini dosamu dan ini ketika kamu taubat, maka aku akan ampuni kamu. Allah akan tutup. Allah Maha Pengampun. Makanya sekarang di bulan Muharram 10 terutama besok nanti kita taubat. Kita mohon ampun sama Allah. Karena nabi-nabi sebelum ini, nabi-nabi sebelum kita ini, Masya Allah diampuni dosanya ketika 10 Asyura. Makanya luar biasa keutamaannya. 9, 10 Muharram, Asyura, Asyura. Nah itu adalah Nabi Nuh ya. Yang keempat ada Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam? Kisah Nabi Musa ini dosanya apa coba buat yang tahu? Dosa Nabi Musa. Kesalahan yang Nabi Musa tidak sengaja, tapi Allah tegur. Nonjok eta. Iya, menampar atau menonjok kaum ini di Mesir ya. Oke, karena berselisih dengan Bani Israel, maka Bani Israel itu mengadu kepada kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kita seluruh tuh kalau di golongan Mesir, gitu ya. Maka akhirnya dihadapilah oleh Nabi Musa orang-orang Mesir tersebut. Lalu niatnya mau untuk menampar saja, menonjok saja, tapi tamparan Nabi Musa itu sangat keras sehingga qadarullah meninggal satu pukulan, ya, meninggal satu pukulan. Nah di sini adalah redaksi taubatnya Nabi Musa alaihi salam di Quran surah Al-Qasas ayat 16. Al-Qasas surat ke 28. surah ke-28 ya. Kita saling membaca ya. Saya nggak tulis surahnya. Surah ke-28. Oke, ayatnya ayat 16. Halaman Al-Qasas 385. 385 ayat 87. Ayat 16, maaf. 16. Ya, ayat 16 halaman 387. Ya. Ayat 16. Qala Rabbi ya. Sudah? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Artinya, dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ada redaksi taubat para nabi Adam, ada Nabi Adam maksudnya, ada Nabi Adam, ada Nabi Yunus, ada Nabi Nuh, ada Nabi
Musa. Nah, redaksi taubat ini bisa kita amalkan ketika kita bertaubat kepada Allah. Maka harus dicatat ya, dicatat ayatnya. Ketika kita mau bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, kita bertaubat harus setiap hari. Ya, karena kita tidak tahu dosa yang terasa, dosa yang tidak terasa. Karena sejatinya manusia ini penuh dengan khilaf, kesalahan, lupa. Sehingga kita coba setelah sholat isya, sholat taubat, minta ampun kepada Allah karena kesalahan-kesalahan dari pagi sampai malam. Karena Allah itu membuka pintu taubat di pagi hari dan di malam hari. Apabila hambanya berbuat kemaksiatan di pagi hari, maka Allah akan membukakan pintu taubat di malam hari. Kalau hambanya berbuat maksiat di malam hari, maka Allah akan membukakan pintu taubat di pagi hari. Jadi Allah selalu terbuka pintu taubat pagi, siang, malam. Allah selalu buka pintu taubat untuk kita sebelum akhirnya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktu ya Bu ya, kita bertaubat kepada Allah di hari mulia ini, Muharram, Tasyu'a, Asyura. Nah, di situ ada redaksi taubat di syiar-syiar mengamalkan Muharram ini ya. Lalu yang ketiga Bu, yang ketiga itu ada syiar yang ketiga adalah jangan menjadikan Asyura ini sebagai hari raya. Jangan menjadikan Asyura ini sebagai hari raya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Saumlah saja kalian di hari Asyura tanpa merayakan, karena kaum Yahudi itu merayakan." Jadi saling kasih baju gitu. Jadi berpesta merayakan Asyura tersebut. Nah, kalau kaum muslimin tidak boleh sambil berpesta atau merayakan hari Asyura ini, karena itu menyamakan dengan kaum Yahudi sama gitu. Jadi sehingga Rasulullah tidak menganjurkan atau tidak memerintahkan untuk menjadikan hari raya di Asyura. Dan Rasul juga bersabda, "Berbedalah kalian dengan kaum Yahudi." Itu ya, syiar yang ketiga, maka tidak boleh menjadikan hari raya di hari Asyura dengan berpesta atau apa gitu ya. Lalu yang keempat, syiar yang keempat, untuk kaum laki-laki ini bisa ya, suami-suami ibu atau anak-anak ibu yang sudah menikah. Syiar yang keempat, melapangkan nafkah kepada keluarga di hari Asyura. Nah, ini tuh sebenarnya hadis dhaif, tetapi ini diamalkan oleh para tabi'in. Hadis riwayat Tabrani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, barang siapa melapangkan nafkah bagi keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang hari. Itu hari sepanjang tahun, maaf. Jadi Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Nah, kata Imam Tabrani, hadis ini dhaif secara sanad. Namun kata Sufyan bin Uyainah, ulama tabi'in berkata, kami sudah mengamalkan hadis ini sejak 60 tahun lalu dan kami tidak mendapati kecuali kebaikan. Jadi hanya kebaikan demi kebaikan yang didapat gitu ya. Jika sudah mengamalkan hal ini. Syiar yang keempat itu melapangkan nafkah kepada keluarga di hari Asyura. Hal yang kelima Bu, ada syiar yang kelima, yaitu menghindari perselisihan yang tadi. Menghindari perselisihan. Karena Muharram ini adalah bulan Allah yang senyap atau sunyi. Jadi maksudnya itu tidak boleh ada riak sedikit pun pertengkaran. Jadi sekarang pulang ke rumah harus menjaga emosinya, mengontrol, meregulasi emosinya agar senantiasa tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran. Baik ke suami, baik ke ibu, baik ke anak. Coba kita amalkan apa yang sudah kita ambil ya di sini ilmunya di DM Presiden, di rumah Ibu Santi, bahwasanya
tidak boleh ada perselisihan di saat Muharram, di bulan Muharram yang mulia ini. Ya, terutama nanti besok di bulan di hari Asyura, ya. Asyura. Jadi yang kelima adalah menghindari perselisihan. Lalu yang terakhir, penutupan. Yang terakhir adalah tunaikan syiar bulan Muharram ini secara umum. Yaitu apa? Memperbanyak ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Itu secara umum ya. Perbanyak taat, perbanyak amal soleh, dan jauhi kemaksiatan. Karena apa Bu? Di bulan Haram itu yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu adalah ketika kita melakukan kemaksiatan maka akan dilipat gandakan dosanya. Dan ketika kita melakukan amal soleh maka Allah akan lebih lipat gandakan pahalanya. Makanya harus hati-hati kita berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini ya. Di bulan-bulan terlarangnya kita berbuat maksiat karena memang besar sekali dosanya kalau kita berbuat maksiat. Beda dosanya dengan kita berbuat maksiat di bulan, misalnya di bulan apa? Syawal. Nah, Syawal itu bukan termasuk bulan haram, tapi tetap dicatat dosa. Tetapi kalau kita berbuatnya di bulan haram, di bulan Muharram ini atau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu dilipat gandakan lebih besar dosanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita berbanyak amal soleh di bulan-bulan ini ya. Lumayan besar berapa jam ya? 2 bulan ini kalau tidak sempat di bulan Dzulhijjah kita berbuat amal soleh yang banyak, kita coba perbanyak di bulan Muharram dan Rajab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segitu saja yang dapat saya sampaikan Ibu. Nah kita rangkum dulu ya. Kita rangkum dari awal sampai akhir poin-poinnya. Coba Bu, ada yang mau memberikan rangkuman dari awal poin-poinnya aja. Nanti insya Allah Rabu depan atau Rabu depannya lagi saya kasih hadiah. Serius Bu. Kemarin ada yang dikasih hadiah ya. Jadi ya sudah ya Bu Santi, ada 1 orang aja lah yang bisa menyimpulkan dari awal. Jadi keutamaannya apa ya? Lalu syiar-syiarnya apa ya? Yang boleh lihat sama kamu? Boleh, Masya Allah. Boleh Teh, dari awal Teh. Dari awal ya, yang keistimewaannya dari bulan haram, yaitu bulan Muharram itu yang pertama bulannya Allah Syahrullah. Yang kedua mempunyai sifat asyaf, artinya bulan yang sunyi, senyap, tuli. Yang ketiga, Muharram itu sebaik-baiknya bulan setelah Ramadan. Yang keempat, Muharram mempunyai hari yang terbaik yaitu hari Asyura. Betul. Kisah-kisahnya nggak usah. Iya, kisah-kisahnya boleh. Ada 4 nabi. Yang pertama itu Nabi Adam. Jadi beliau di hari Asyura itu diterima taubatnya. Yang kedua Nabi Yunus. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Musa. Kemudian langsung syiar-syiarnya. Yang pertama syiarnya itu memperbanyak saum. Ada tingkatannya. Yang pertama 9, 10, 11. Yang kedua 9, 10. Yang ketiga 10, 11 dan yang keempat 10 saja. Yang makruh yang 11. 10, 11. Yang makruh yang 10 aja. Yang makruh yang 10 aja, yang doib yang 11. 10, 11. Ya. Terus oh ya, jangan lupa hewan juga saum ya. Di hari Asyura ya. Tadi udah yang pertama, yang kedua syiarnya yaitu memperbanyak istighfar dan taubat. Tadi ada Quran suratnya ya. Untuk redaksi taubatnya Nabi Adam ada di Quran surat Al-A'raf ayat 23. Kalau redaksinya Nabi Yunus ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Untuk redaksi Nabi Nuh ada di surat Hud ayat 45, 46, 47. Kemudian redaksinya Nabi Musa itu di Al-Qasas ayat 16. Itu baru 2. Syiar yang ketiga, jangan menjadikan Asyura sebagai hari raya, karena akan sama dengan kaum Yahudi. Yang keempat, melapangkan nafkah kepada keluarga di hari Asyura. Tapi ini ada hadisnya, ada yang bilang dhaif, tetapi tidak ada yang didapat kecuali kebaikan.
Yang Siapa yang kelima, mengamalkannya? sahabat tercatat Tabi'in. suami Tabi'in. tabiin. Iya, tabi'in yang mengamalkannya, dan tabi'in bilang bahwasanya ketika melakukan hal ini tidak ada kecuali kebaikan. Iya. Jadi lanjutkan. Jadi lanjutkan, amalkan saja. Karena ini baik gitu. Iya, oke. Yang kelima, menghindari perselisihan. Karena tadi teh ya, itu teh termasuk bulan yang senyap sepi Ya, tehnya. dimuliakan. Jadi menghindari perselisihan. Dan yang keenam yang terakhir, tunaikan syiar bulan Muharram secara umum. Ya. Artinya memperbanyak taat, memperbanyak amal soleh, dan menjauhi kemaksiatan. Barakallahu fiik. Tepuk tangan. Masya Allah. Dapat hadiah ya insya Allah. Kalau minggu Kalau depan aja. saya tidak ada, Bisa lagi honeymoon. nggak apa-apa. Nanti dititipkan sama Bu Santi. Kalau aja, Neng. Bisa honeymoon. Alhamdulillah. Terus ada Aja. ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dicukupkan sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan terserap di hati ibu semua, ya, selain ke otak tapi terserap ke hati sehingga bisa diamalkan nanti ketika pulang dari rumah. Dan mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang telah saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, baik kurang berkenan dari sikap, tutur kata saya kepada ibu-ibu semua ya Bu ya, dimaafkan Bu. Bebas, kita ikhlas semua di dunia ini ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sebelum ditutup doa dulu ya Bu ya. Doa kepada orang-orang yang sedang sakit, teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang sedang sakit, yaitu ada Ibu Cici, founder Awoj, ada Bu Haji Alistina, ada Bu Kurniasi, ada Bu Yuni, ada Bu Engkar Sukarai binti Pura, ada Bu Eis Rostini, ada Bu Yeti Kusniati, ada Bu Dede Wirasi, Bu Dini Amalia, Bu Salama, Bu Ella Sofia, Bu Yeti, Bu Darmina, Bu Bapak Umar, Bapak Al-Fatih, Bapak Ion, Ananda Al-Fatih, bayi 5 bulan sudah sembuh belum? Belum. Ada Muhammad Pandu Mu'alif bin Hendi Kurniadi. Kita doakan sahabat kita yang sedang sakit dan kita di sini yang memang kurang enak badan, teman-teman kita, sahabat kita, ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, mudahkanlah dan sembuhkanlah ya Allah. Jadikanlah penyakitnya itu sebagai kafarat dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya. Allah. Jadi apa lagi? Allahumma rabban nas wa tibal ba's ishfi anta syaf la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dan kepada yang meninggal ada almarhum, ada Bu Uji, Bu Atika, almarhumah Bu Zanisa, Bu Popi, Bu Ineng, Bu Elis, Bu Dince, ada Bu Ucu, Bu Eti, dan Bapak Isit, Bapak Mas Kudi, Bapak Dede, Bapak Umar, Bapak Oong, Bapak Atang, Bapak Dadu, Bapak Heri, Bapak Dudu, Bapak Asep, Bapak Heri, Bapak Sofa Rauf, ayah saya. Mudah-mudahan yang meninggal siapapun di antara kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita, anak kita, Allah mudahkan, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Ya Allah, ampuni dosanya, lapangkanlah, luaskanlah, dan kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dicukupkan sekian Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.